Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan kirim cerita, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Besok hariannya aku langsung bersiap ke lokasi lahan. Mentari sudah nampak di sela-sela pegunungan yang indah bercahaya terang. Pagi di sini sangatlah dingin. Aku pergi ke lokasi lahan selalu memakai baju yang tebal. Riz, Bos Anas pulang hari ini ya? Iya sepertinya, nanti ada saja beliau mengabarinya. Sesampainya di lokasi lahan, kami duduk sebentar menghilangkan rasa capek di perjalanan. Beberapa temanku melihat-lihat pohon yang selanjutnya akan ditebang. Masih sisa sedikit lagi pohon kelapanya. Riz, kok batang pohon kelapa yang kemarin kita potong dan kita susun rapi malah berantakan? Ucap Udin. Aku melihat dan berjalan ke arah tumpukan batang pohon kelapa yang sudah dijadikan papan dipotong tipis itu malah berantakan. Kuperhatikan dari jauh papan yang kami buat dari batang kelapa ini sudah berpindah tempat ke bawah pohon yang rimbun itu, tersusun rapi seperti membentuk pagar. Teman-temanku yang lain juga melihatnya. Mereka ingin kembali mengambilnya dan menyusun ke tempat semula. Tapi sengaja aku melarangnya lebih dulu. Astaga, siapa sih yang naruh di sana? Tanya Udin. Mereka semua menggelengkan kepalanya, tidak mengetahui siapa pelakunya. Berantakan sekali, padahal sudah rapi siap untuk diangkut ke rumah Pak Ruslan. Biarkan saja sementara, kita kerjakan yang lain dahulu. Kuperkirakan papan dari pohon kelapa ini tidak ada yang hilang, hanya saja berpindah tempat ke dekat pohon yang rimbun itu. Entah apa nama pohonnya. Riz, mulai sekarang ya? Ucap Rian. Iya, mulai aja. Aku melihat sekitar lokasi lahan ini. Setelah beberapa pohon yang ditumbangkan, maka langit semakin nampak dan lebih terang dari sebelumnya. Harimau penjaga di sini untungnya tidak ada lagi. Semoga saja jangan pernah terlihat lagi. Saat aku duduk santai memperhatikan teman-temanku bekerja, tiba-tiba ponselku berdering. Terdapat di layar terpampang nama Bos Anas. Halo, assalamualaikum bos. Riz, saya balik ke sana hari ini. Ini udah mau jalan. Jelas Bos Anas di seberang sana. Oh iya bos, sama siapa? Sendirian aja, mungkin sore paling lambat sampai. Bos Anas pun mengakhiri panggilan telepon. Kembali memasukkan ponsel ke dalam sakuku. Aku berjalan melihat-lihat papan yang tersusun di bawah pohon yang rimbun itu. Angin berhembus tiba-tiba. Dedaunan bergerak melambai-lambai. Aku beringsut mundur merasa tidak enak hati. Aku berbalik menuju teman-temanku yang sedang sibuk memotong batang kelapa. Saat aku ingin berjalan, tiba-tiba angin seperti membawa suara seperti orang yang sedang berbisik. Mau kemana? Rumahmu di sini. Suara perempuan lembut khas terdengar berbisik. Ini teman kamu di rumah kami. Seakan aku terhipnotis oleh bisikan itu, aku diam terpaku ragu untuk melangkah menuju teman-temanku. Tapi aku ragu juga untuk berbalik lagi. Aku bingung, di mana aku sekarang? Siapa sebenarnya temanku yang berada di rumahnya? Aku masih diam, tanpa berkata sepatah kata pun. Bingung aku harus menuju kemana. Kulihat sekelilingku adalah perkampungan yang sangat padat. Kulihat beberapa anak kecil berlarian bermain bersama teman-temannya. Kulihat penduduk sini sangat sibuk berberes memasukkan barang-barang mereka. Mau kemana mereka? Aku memperhatikan wajah-wajahnya, tampak sangat bersedih. Terlihat dari netranya memancarkan air mata. Sedangkan anak-anak tidak tahu menahu apa masalahnya. Mereka sangat asik bermain menikmati masa kanak-kanak yang tidak mungkin terulang lagi. Mereka berlarian sambil menggendong anak-anak mereka, bergandengan tangan laki-laki dan perempuan.
Kulihat sambil berjalan perlahan mendekati satu persatu pasangan. Ada yang masih menetap, ada yang sibuk beberes dan warawiri seperti menyelamatkan diri. Ada apa dengan mereka? Seperti sangat dilanda kepanikan. Lalu aku ada di mana sekarang? Di mana temanku itu? Siapa memangnya temanku itu? Terdengar suara bising yang sangat nyaring dan sesekali berhenti. Suara apa itu? Aku melihat rumah-rumah warga di sini seperti sebagian hancur, tapi tidak semuanya. Dari rumah kecil seperti gubuk itu, aku mendengar suara seseorang yang menangis tergugu. Kulihat ternyata ada perempuan yang sedang terduduk selonjoran, memegangi kakinya. Jelas kakinya sedang terluka. Teman laki-laki yang di samping terlihat ikut panik dan ikut menangis. Sambil kudengar laki-laki itu berbicara kepada perempuan itu. "Nanti akan kubalaskan perbuatannya yang membuat kakimu patah," ucapnya dengan mata memerah mengepalkan tangannya. Aku sangat iba melihatnya. Kaki perempuan itu patah, terlihat perban kain seadanya yang meliputi kakinya. Aku kembali berjalan melanjutkan perjalanan yang entah kemana tujuannya. Terlihat sepasang suami istri menangis sembari berpelukan. Entah apa yang membuat mereka menangis. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara dentuman sangat nyaring. Jaraknya lumayan jauh dari aku berdiri sekarang. Semua tatapan mengarah ke arah asal suara nyaring itu. Debu berkibar, orang-orang berlarian menyelamatkan diri masing-masing. 2 buah rumah hancur sehancur-hancurnya, tersisa hanya puing yang berserakan. Tumpahan air mata semakin deras. Kemungkinan orang yang sangat menangis itu adalah sang pemilik rumahnya yang hancur itu. Beberapa tentara yang bersenjata membantu orang yang sedang menangis itu membopongnya menjauh dan mengantar ke salah satu rumah yang jaraknya sangat jauh dari tempatku berdiri saat ini. Aku dari belakang mengikuti para tentara itu. Kulihat di sini benar-benar sudah beberapa rumah didirikan. Tempat ini sepertinya lebih aman dan tenang, jauh dengan suara bising dan kehancuran. Aku mencari-cari suara bising itu asalnya dari mana. Ingin menghentikan suara yang memekikkan telinga sangat mengganggu. Aku berputar-putar mencari asal suara itu, tapi tidak aku temukan. Kepalaku mendadak terasa sangat pusing. Kulihat sekitar orang-orang berlarian sesekali menabrak diriku. Sedari tadi aku tidak menemukan orang yang kukenal. Wajah mereka asing semua yang sebelumnya tidak pernah kulihat sama sekali. Di mana aku? Mana temanku? Aku benar-benar sendirian di sini. "Haris, Riz!" Haris, itu namaku. Siapa yang memanggilku? Aku ingin berteriak menyaut panggilan itu, tapi aku tidak mampu mengucapkannya. Suaraku tercekat di tenggorokan. Mulutku tidak hentinya selalu berusaha menyaut, tapi yang keluar sama sekali tidak ada. "Haris!" Panggilan itu semakin terdengar mendekat. Aku semakin mencoba untuk teriak agar orang yang mencariku mendengarku. Hatiku semakin berontak ingin berteriak, tapi tidak bisa. Aku hampir menyerah dan terdengar suara orang-orang mendekat. "Astagfirullah, Haris! Astagfirullah, Riz, kenapa? Riz, sadar! Bantu angkat Haris!" Terdengar bunyi langkah berlarian ke arahku. Aku sama sekali tidak tahu menahu siapa orang-orang yang memanggil namaku itu. Sedikit demi sedikit aku merasa ada yang mencoba membangunkanku, tapi saat ini mataku tidak mampu membuka. Mulutku pun juga masih terkunci. "Haris, bangun!" Aku mampu mendengar suara mereka, tapi tidak mampu terbangun untuk menyaut. Terdengar samar lagi-lagi aku terhipnotis dengan suara laki-laki seperti membisikkan sesuatu di telingaku. "Nah, bangun, itu teman-temanmu," ucap seseorang. Dari yang kudengar suara itu seperti tidak asing, suara laki-laki yang sangat berwibawa. Aku merasa ada sesuatu yang mengalir di wajahku. Saat aku membuka mata, terlihat teman-temanku mengelilingiku. Serentak mereka mengucapkan alhamdulillah. "Maaf ya Riz, gua cipratkan air," ucap salah satu temanku. Aku bangkit dan duduk. Kulihat sekitar, ternyata aku di lokasi lahan. "Ngapain Riz? Pingsan?" tanya Rian. Aku bergeming tidak menjawab pertanyaan temanku. Mungkin saat ini aku sudah bisa bicara, tapi rasanya aku belum bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kini aku berada persis di bawah pohon rimbun ini, pohon yang besar dengan akar yang menjuntai. Suasananya yang sangat dingin menambah kesan horor. "Pulang saja Riz, sepertinya kau lagi sakit," ucap Anto. "Oh iya," jawabku singkat. "Pulang aja duluan Riz, kalau kau pulang kami gak akan males-malesan kok. Ini sisa sedikit lagi selesai juga," ucap Rian. "Anto, Eki, kalian berdua antara Riz pulang," tita Rian. Kulihat mereka berdua menganggukkan kepalanya tanda setuju.
Aku ingin dipapa oleh mereka berdua, tapi aku menolaknya. Kurasa aku bisa saja sendiri untuk berjalan. Kalian sebelum pukul 5 sore harus pulang, lanjut besok lagi, ucapku sambil berjalan pelan-pelan. Siap Riz, jawab Rian. Kami bertiga berjalan beriringan. Sesekali berhenti berjalan karena kepalaku terasa pusing. Apa pagi tadi kau tidak sarapan Riz? Tanya Eki. Iya, tadi hanya makan kue. Mungkin aku begini hanya gara-gara tidak makan. Aku hanya makan kue dan ngopi karena aku tiba-tiba saja tidak ingin makan. Padahal kebiasaanku sebelum bekerja diharuskan makan. Udah jam berapa? Sudah masuk duhur Riz. Ya sudah, suruh aja yang lainnya juga ikut pulang. Nanti sehabis duhur baru lanjut lagi, perintahku pada Anto. Anto berlari ke lokasi lahan untuk meminta yang lainnya juga ikut pulang. Sedangkan aku dan Eki duduk di batang pohon yang sudah lapuk, tidak jauh dari lokasi lahan. Tidak berapa lama menunggu, dari jauh terlihat teman-temanku berjalan. Anto berjalan lebih dulu di depan mereka. Kami disuruh pulang dulu Riz, tanya Rian. Iya, istirahat dulu sebentar. Badanku benar-benar lemas, kepalaku bersangatan pusing. Di sepanjang jalan aku selalu memikirkan tentang mimpi itu. Apa maksudnya? Riz, kenapa kau tertidur di bawah pohon suram itu sih? Tanya Udin bergidik-gidik. Sepertinya Haris bukan tertidur Din, tapi pingsan. Soalnya beberapa kali teriakan, ia tidak menyahut. Benar pingsan? Tanya Rian. Iya, tapi aku nggak tahu juga. Kami berjalan bersamaan. Kali ini di jalan kami dipertemukan oleh monyet. Ada yang duduk dan meloncat dari dahan ke dahan lainnya. Suara monyet saling teriak-teriak, tapi tatapannya ke arah kami yang sedang berjalan. Kenapa itu monyet ngeliatin kita gitu banget? Ucap salah satu temanku. Iya, pakai teriak-teriak lagi. Teman-temanku hanya menertawakannya saja, menganggapnya sebagai gurauan di perjalanan. Riz, gak apa-apa kan? Dari tadi diam aja, tanya Rian. Iya, gak apa-apa. Saat sudah hampir keluar dari perkebunan karet, kami bertemu dengan bapak-bapak. Mungkin beliau juga mau pulang ke rumah. Kami semua tersenyum, tapi wajah beliau malah sama sekali tidak membalas senyum kami. Tatapan mata beliau seperti melotot ke arah kami, tidak lama lalu menundukkan kepalanya lagi. Kami semua saling tatap merasakan tidak enak, senyum yang tidak dihargai. Salah satu temanku yang paling belakang tiba-tiba terjerembab, entah ia salah pijakan atau apa. Waduh, tolongin! Kami semua menertawakannya. Ternyata kakinya keinjak ranting yang menyebabkan ia terjatuh. Bangun sendiri aja Ton, ucap salah satu temanku. Beneran sakit banget ini kaki gua, ucap Tono. Nggak bisa digerakkan, sambungnya lagi. Rian mendekati Tono dan menariknya berdiri, tapi ia sama sekali tidak bisa bangkit. Mungkin kram itu. Sakit banget Riz, ucapnya merintih. Kuperhatikan kakinya sedikit bengkok. Betisnya tidak rata lagi, terlihat ada tulang yang menonjol tampak kelihatan. Astagfirullah, tulangnya kegeser, ucap Udin saat melihat kaki Tono. Aku pun mendekati Tono yang meringis kesakitan. Bahkan aku pun tidak berani untuk melihat kakinya yang benar-benar terlihat tulangnya geser. Aduh, sakit sekali Riz, ringis Tono. Tubuh Tono tiba-tiba gemeteran, ia tidak bisa bangkit. Kami papa ya Ton. Dua orang temanku memapa Tono untuk secepatnya sampai bawah dan langsung mencari tukang urut yang bisa memperbaiki kaki Tono. Kami berjalan sangat pelan, sesekali bergantian untuk memapa Tono. Wajahnya terlihat pucat, kelihatan ia sedang menahan sakit. Keringat dingin bercucuran di pelipis Tono, matanya sayup mungkin akibat menahan rasa sakit. Tok, tahan sedikit lagi sampai, ucapku menguatkannya. Sesekali kami berhenti berjalan dan bergantian. Tiba di kebun sebelum menyeberangi jembatan gantung, kami semua istirahat. Kepalaku juga semakin pening, penglihatanku rasanya berkunang-kunang. Sebisa mungkin aku menahan jangan sampai pingsan. Aku harus kuat. Ada Tono yang tidak bisa apa-apa lagi. Kami melanjutkan perjalanan, melewati jembatan gantung yang sangat susah dilewati untuk 3 orang yang bergandengan. Salah satu temanku Yoyo menawarkan diri untuk menggendong Tono. Kebetulan badan Yoyo sangat besar dan kekar. Kebiasaannya memang khusus tukang angkat kayu. Syukurnya badan Tono sangatlah kurus, yang sehari-hari pekerjaannya tukang tarik tali dan berlari cepat. Yoyo yang tinggi besar itu meminta Tono agar bersedia naik ke punggungnya. Setelah menyeberangi jembatan, Tono kembali diturunkan dan dipapa
sampai rumah Pak Ruslan. Dari jauh Pak Ruslan langsung berlari mendekati kami, menanyakan apa yang terjadi. Salah satu temanku pun menjelaskan kalau Tono hanya terjatuh biasa saja. "Pak, di mana ada tukang urut di sini?" "Ada, ayo ikut saya tunjukkan," tawar Pak Ruslan. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, Tono langsung dibaringkan di ruang tamu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Badanku juga ikut-ikutan lemes sehabis melihat kaki Tono yang beneran bengkok. Aku merebahkan tubuh di kamar, kutinggalkan teman-temanku yang sedang menjaga Tono. Karena sebentar lagi tukang urut akan tiba yang masih dijemput oleh Rian. Aku menatap awang-awang langit kamar, memikirkan apa yang kulihat tadi di lokasi lahan. Entah itu mimpi, tapi aku merasa begitulah kenyataannya. Aku menarik selimut menyelimuti seluruh tubuhku. Badanku serasa ikut menggigil, kaki dan tanganku dingin. Tapi aku keringetan, peluhku membasahi seluruh badanku. Serba salah, tidak pakai selimut, akunya kedinginan. Pakai selimut kepanasan juga. Terdengar bunyi gaduh di luar kamar. Ternyata itu suara Tono yang teriak, yang sedang diurut. Aku menghela nafas. Aku terbangun dari tidurku akibat mendengar teriakannya. Badanku seakan capek banget, beberapa menit tertidur tapi lumayan. Aku bangkit dari tidurku melihat keadaan Tono. Kulihat teman-temanku pada berkumpul di ruang tamu, memperhatikan Tono yang sedang kesakitan. "Riz, udah baik kan? Istirahat aja lagi." "Alhamdulillah gak apa-apa. Kaki Tono patah, itu sedang diperbaiki," jelas Rian. "Patah? Padahal hanya terjerambab biasa, hanya keinjak akar, tapi segitunya sampai patah." Terlihat Tono meringis menahan sakit diurut oleh Pak Haji. Setelah selesai diurut, Tono langsung tertidur pulas akibat kelelahan. "Biarkan saja ia tertidur, kakinya masih sakit, mungkin tidak bisa berjalan untuk sementara," ucap Pak Haji. "Oh iya Pak, terima kasih banyak," jawabku sambil bersalaman dengan Pak Haji sembari mengasihkan amplop. "Kakinya terjatuh ke lubang ya saat di hutan tadi?" tanya Pak Haji. "Tidak Pak, ia tadi jatuh tidak sengaja keinjak akar pohon karet. Sebenarnya akarnya kecil saja, tapi entah kenapa sampai begitu parahnya." Terlihat Pak Haji mengernyitkan dahinya. Pak Ruslan juga ikut mendengarkan. Kami hanya mengobrol bertiga sedangkan teman-temanku sedang makan siang bersama. "Kalau jatuh terjerembab saja, yang sakit itu hanya lutut. Tapi ini betisnya, bahkan tulangnya kegeser," serga Pak Haji. "Tidak tahu juga Pak, karena ia berjalan di paling belakang saat pulang tadi." "Ya sudah, saya pamit pulang dulu. Besok saya kesini lagi," ucap Pak Haji pamitan. "Mari makan bersama dulu Ci," ucap Pak Ruslan. "Terima kasih, tidak usah. Sebelum saya kesini tadi memang sudah makan," tolak halus Pak Haji. Aku memanggil Rian untuk mengantarkan Pak Haji kembali, tapi Pak Haji menolaknya karena rumah beliau dekat saja, tepatnya di belakang masjid. Aku dan Pak Ruslan mengantarkan Pak Haji ke pekarangan rumah. Setelahnya kami berdua masuk dan ikut makan di dapur. Perutku sejak tadi sangat lapar, tapi tidak enak meninggalkan Pak Haji. Aku mengambil beberapa lauk dan osengan. Saat aku makan, perutku tidak menerima. Baru satu suapan tiba-tiba aku memuntahkannya lagi. "Kenapa Riz?" "Nggak tahu nih, aku memang gak enak badan." Aku kembali ke kamar merebahkan tubuhku. Membalut dengan selimut, badanku dingin, tapi berkeringat. Rian berinisiatif untuk membelikan jeruk agar mulutku tidak pahit lagi. Di sini memang ada kebun jeruk juga, tidak terlalu jauh dari sini. "Mungkin kau maris, makanya mual-mual juga," ucap Rian. "Iya sepertinya." Aku kembali tidur dan saat Rian datang aku terbangun lagi. Rian membawakan aku obat mah untuk segera aku minum. Tidak lama Pak Bari bersama Wahyu datang untuk menjenguk aku dan Tono yang sedang terbaring. Rian menceritakan keadaan kami berdua kepada Pak Bari saat pergi ke warung untuk mencari obat. Kini Tono sudah bangun. Ia langsung makan dengan lahap, tapi kakinya membengkak dan terlihat besar sebelah. Aku menelan ludah saat melihat Tono makan dengan lahap, tapi saat ini perutku belum mampu mengisi makanan. "Kau kenapa juga Riz?" "Cuma gak enak badan, mungkin gara-gara mah." "Tadi Haris pingsan di bawah pohon," timpal Udin. "Mana pohonnya yang angker lagi?" "Pingsan?" tanya Wahyu menatapku. Aku pun menganggukkan kepala mengiyakannya. Setelah semuanya makan dan sholat, mereka semua izin pamit ke lokasi lahan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada pohon kelapa yang belum dipotong dan dirapikan.
Buah kelapanya pun juga belum diangkut. Aku berpesan pada mereka untuk pulang sebelum pukul 5 dan 3 pohon yang di ujung itu juga jangan ditebang dulu. Mereka semua pun mengerti lalu pergi meninggalkan aku yang duduk di teras. Ya sudah Riz, aku juga pamit mau kerja lagi biar jembatannya cepat selesai, ucap Wahyu. Oh iya, cepat selesaikan agar kami tidak perlu jauh-jauh muter jalan. Aku membuka ponselku, memeriksa panggilan dari Bos Anas, tapi ternyata tidak ada. Padahal ini sudah jam 4 sore. Semoga saja Bos Anas jangan sampai malam sampai sini. Ton, memangnya kamu tadi kenapa? Tiba-tiba saja jatuh Riz, keinjak akar pohon karet tadi. Sakit banget ya? Iya, ini aja kelihatan bengkak banget. Aku bergeming tidak menyaut lagi. Tidak lama suara mesin mobil terdengar. Aku melihatnya ke depan. Terlihat Bos Anas turun dari mobil dengan wajah yang terlihat muram. Bos Anas, alhamdulillah sudah sampai, ucapku menghampiri Bos Anas. Saya mau istirahat dulu, capek banget, jawab Bos Anas. Bos Anas terkejut saat melihat Tono yang duduk menyender dengan kaki yang bengkak. Beliau memandangku dengan penuh tanda tanya. Kenapa ini kaki kamu? Ketindih pohon kelapa? Tanya Bos Anas. Tidak bos, hanya jatuh biasa saja. Jelas Tono dengan suara yang parau. Ini bukan jatuh biasa, maksudnya jatuh ke dasar jurang gitu. Tanya Bos Anas lagi sembari memegang kaki Tono yang bengkak. Tidak, hanya terjatuh di perkebunan karet, tidak sengaja keinjak akarnya, jelas Tono. Ah masa, kok sampai segitu? Ucap Bos Anas tidak percaya. Iya bos, sedikit aneh, tapi tadi siang lebih parah lagi. Tulangnya kegeser banget dan ini udah mendingan. Terus kau kenapa juga Riz? Bibir pucat, kulitmu kekuningan dan mata kau terlihat sayu, ucap Bos Anas. Segera aku menghampiri cermin yang terpasang di dinding. Aku mengucapkan istighfar, tidak menyangka ternyata badanku menguning begini. Kenapa? Penyakit apa ini? Tidak lama Pak Ruslan datang dengan mantu beliau habis dari kebun. Beliau pun juga keheranan melihatku yang pucat kuning begini. Dari tadi aku tidak memperhatikan kulitku karena aku tidak merasa apa-apa. Pak Ruslan meminta sang anak untuk membuatkan kopi pahit. Aku pun segera meminumnya. Bos Anas juga ikut memperhatikanku. Beliau urungkan untuk istirahat. Aku kembali disuruh untuk rebahan saja. Sedangkan Tono ada mantu Pak Ruslan yang mengajak ngobrol. Tono terlihat baik-baik saja, hanya kakinya saja yang membesar. Kulihat jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 5, tapi teman-temanku tidak terdengar mereka datang. Padahal tadi aku sudah berpesan sebelum pukul 5 harus pulang. Aku keluar dari kamar duduk di ruang tamu menemani Tono. Tidak lama teman-temanku datang dan duduk di teras sambil menikmati teh yang dibikin oleh anak Pak Ruslan. Gimana? Udah selesai? Udah Riz, tinggal pohon yang 3 itu saja, jawab Rian. Anto naik ke dalam rumah menanyakan keadaanku dan Tono. Anto pun juga menyadari kalau kulitku menguning entah kenapa. Setelah perasaanku lega melihat teman-temanku sudah datang dengan selamat, aku meninggalkan Anto dan Tono ke kamar. Di kamar tidak ada siapapun. Bos Anas sedang ngobrol dengan Pak Ruslan di dapur. Kulihat 2 orang tua itu sedang menikmati kopi sambil bersengkrama. Apa yang kau perbuat Tok saat di lokasi lan tadi? Tanya Anto sedikit memelankan suaranya, tapi masih bisa kudengar. Aku tidak berbuat apa-apa, jawab Tono. Apa ada kau kencing sembarangan? Sama sekali tidak ada, jawab Tono. Tidak mungkin, coba ingat lagi. Sepertinya kau bukan hanya gara-gara terjatuh saja Tok. Terjatuh tadi tidak sampai mengakibatkan kau patah kaki seperti ini. Lihat kakimu bengkak, bahkan tulangnya kegeser, sambung Anto lagi. Aku kembali berdiri mengintip di balik pintu kamar memperhatikan Tono yang menggelengkan kepalanya. Ada apa sebenarnya? Sehingga Anto bertanya seperti itu. Apa aku sekarang sakit ini juga ada kesalahan saat di lokasi lan tadi? Aku memperhatikan kulit yang kuning ini. Mungkin Anto juga akan menanyakanku tentang hal ini nanti. Beneran tidak ada, jawab Tono menegaskan. Terus saat kau menarik tali, apa ada kesalahan? Tanya Anto. Menarik tali tadi tidak terjadi apa-apa. Aku bekerja seperti biasanya. Kemarinnya apa kau ada bercanda atau berak di lokasi? Astagfirullah, tidak ada berak di lokasi. Aku hanya menebas semak-semak, menarik tali, lalu berlari.
dan membersihkan pohon yang rantingnya menghalangi posisi berlari kami saat nantinya menebang pohon kelapa. Jelas Tono. Anto terlihat berpikir sambil manggut-manggut. Pohon yang mana yang kau bersihkan rantingnya baru-baru ini? Sedangkan pepohonan kecil sudah ditebang terlebih dahulu sebelum penebangan kelapa. Tanya Anto serius menatap Tono. Yang paling ujung yang seram itu, jawab Tono sembari menatap Anto. Astagfirullah, gumam Anto. Kenapa? Aku hanya menebas ranting-rantingnya saja agar tidak menghalangi jalan. Ucap Tono menatap Anto penuh tanda tanya. Anto diam, ia terlihat bingung cara menjelaskannya kepada Tono yang tidak terlalu percaya adanya makhluk gaib. Anto beranjak pergi meninggalkan Tono yang tangannya sibuk mengotak-atik ponselnya. Terlihat teman-temanku mengambil handuk dan keperluan mandi lainnya. Mereka bersama-sama pergi ke sungai untuk mandi. Aku keluar dari kamar dan duduk termenung menatap jalanan yang sepi tanpa ada pengendara yang lewat. Riz, gak ikut mandi? Tanya Udin. Tidak. Badan kau kenapa kuning gini? Habis makan kunyit? Tanya Udin bergurau. Enggak tahu aja nih, tiba-tiba saja berubah warna begini. Terlihat Pak Bari datang ingin bertemu dengan Bos Anas. Beliau datang dengan tersenyum menyapaku sebentar dan masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam aja Riz, gak bagus duduk di luar waktu senja begini, Tita Udin. Aku pun masuk ke dalam rumah menuju dapur menemui Bos Anas dan Pak Bari. Kulihat beliau bertiga dengan Pak Ruslan sedang menikmati oleh-oleh yang dibawakan oleh Bos Anas. Sini Riz, makan kue bersama, ucap Bos Anas. Oh iya bos, jawabku sembari duduk di samping Pak Bari. Aku mengambil kue yang sepertinya sangat enak. Terlihat dari warna cerahnya. Kuincip sedikit, rasa manisnya sangat berasa. Tapi lidahku masih saja tidak menerima makanan itu. Badanmu kenapa begitu? Tanya Pak Bari. Gak tahu juga Pak, setelah aku ditemukan pingsan di bawah pohon, badanku pun juga merasakan tidak enak. Padahal tadi pagi aku baik-baik saja. Kuning ini pun baru terlihat saat sore ini. Kira-kira kenapa ya? Tanya Pak Bari menatap Pak Ruslan dan Bos Anas. Mungkin kau habis melihat sesuatu Riz, makanya tiba-tiba badanmu gak enak, ucap Bos Anas. Ada meriang? Tanya Pak Bari. Ada, jawabku sembari meneguk teh hangat. Tapi Hari sudah diminumkan kopi, Tono saja yang belum, ucap Pak Ruslan. Baik, cepat juga minumkan ke Tono, titah Pak Bari. Aku menawarkan diri untuk mengantarkan kopi itu ke Tono agar badan Tono lebih segeran. Tapi saat aku ingin beranjak, tiba-tiba Pak Bari melarangku dan beliaulah yang mengantarkannya untuk Tono yang tidak bisa apa-apa. Ini, minum kopinya dulu, baru makan kue, ucap Pak Bari. Sesudah itu Pak Bari kembali lagi ke dapur. Tapi pikiranku saat ini melayang tentang penuturan Bos Anas yang mengatakan kalau aku habis melihat sesuatu. Dari mana beliau tahu kalau aku melihat pemandangan yang di luar nalar tepat di pohon angker itu? Malam tiba, suasana senyap, hanya terdengar suara dengkuran teman-temanku. Aku tidur di bawah seperti biasanya, di sampingku ada Ulis yang menetap. Sedangkan Rian sudah kembali tidur di ruang tamu. Saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari luar. Aku menajamkan pendengaranku sembari bangun. Riz, Haris, Riz, Haris. Suara Bos Anas, kebetulan Bos Anas juga tidak ada di tempat tidur beliau. Aku segera beranjak pergi menuju pintu depan. Teman-temanku seperti tidak adanya yang mendengar panggilan itu, padahal lumayan keras. Haris. Aku berjalan pelan menuju pintu. Kunci kuputar dengan perlahan dan membuka kenop pintu dengan hati-hati. Ceklek. Pintu terbuka perlahan. Tiba-tiba angin berembus kencang, di luar gelap. Jalanan yang sepi, suara bunyi-bunyian malam seperti tidak ada. Hening, benar-benar tidak ada apapun. Bos, panggilku dengan suara serak. Astagfirullah, gumamku secepatnya menutup pintu. Aku lupa seharusnya aku intip terlebih dahulu dari kaca agar tidak terjadi kejadian seperti ini yang ujung-ujungnya ada yang ngajak bercanda. Pintu kututup rapat. Kembali menuju kamar, ternyata Bos Anas tertidur lelap di atas ranjang. Padahal tadi aku melihat beliau tidak ada di sini. Bos tadi ke WC. Bos Anas tidak menyaut, terdengar dengkuran beliau yang nyaring, sangat nyenyak di pembaringan. Aku kembali merebahkan badanku di samping Ulis. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sebenarnya aku tadi sudah tertidur, tapi kebangun ingin kencing.
Sampai sekarang mataku tidak bisa dipejamkan lagi. Dari kejauhan terdengar azan subuh berkumandang. Rasanya aku tidak terlalu nyenyak untuk tidur, tapi lumayan badanku sudah enakan. "Udah sholat, Riz?" tanya Bos Anas. "Belum." "Bos Anas tadi malam ada ke WC?" "Nggak ada, memangnya kenapa?" "Terus tengah malam Bos Anas kemana? Tidak ada di ranjang." "Nggak ada kemana-mana, saya aja tadi malam tidur nyenyak banget. Mungkin kelelahan seharian nyetir." "Oh gitu," jawabku singkat melupakan kejadian tadi malam. Sekitar pukul 9 setelah sarapan pagi, aku dan teman-temanku bersiap pergi ke lokasi lahan, menata kembali denah villa yang direncanakan. Alhamdulillah aku sudah lumayan nafsu makan, walaupun sedikit. Sebenarnya pukul 8 kami harus pergi kerja, tapi Bos Anas memintanya pukul 9 saja. Kami semua bersiap membawa peralatan seperti biasanya. Sebenarnya aku dilarang bekerja hari ini, tapi buat apa aku di rumah? Sedangkan Tono memang tidak bisa apa-apa. Ia hanya berbaring atau duduk. Yang menjaga Tono ada Pak Ruslan dan menantu beliau. Katanya mereka tidak ke ladang hari ini karena sudah kemarin panen. "Tono, jangan minum banyak-banyak. Nanti kau ingin kencing terus, malah ngerepotin Pak Ruslan dan Junaidi lagi," ucap Bos Anas bergurau. Bos Anas pun berpesan kepada Pak Ruslan serta menantu beliau kalau Tono nyusahin. "Saya minta tolong panggilkan saja tim pekerja pembuatan jembatan agar mereka nanti yang menjaga Tono," jelas Bos Anas. Kini Bos Anas ingin ikut ke lokasi lahan melihat secara langsung. Perkiraan Bos Anas akan mengubah denah villa nanti agar tidak merusak pohon angker itu. "Gimana kalian semua saat saya tinggal kemarin?" tanya Bos Anas saat di jalan. "Biasa saja," jawab Udin. "Saya nggak nanya kamu, Din," serga Bos Anas. Kami semua tertawa bersamaan menuju lokasi lahan. Kuharap canda tawa ini selalu ada, walaupun kami hanya pekerja, tapi kami sangat akrab satu sama lain, seperti keluarga yang penuh kehangatan. Aku dan Bos Anas berunding untuk mengubah posisi villa, tapi mau tidak mau juga harus menebang pohon angker itu di antara 3 pohonnya. Rencananya akan kami biarkan begitu saja pohonnya sebagai hiasan dan memperindah taman nantinya. Tapi satu pohon harus tetap ditebang. Bos Anas memutar otak agar tidak menimbulkan masalah besar. Kasihan Bos Anas, jauh-jauh hari beliau sudah menggambar denah ini, menyiapkannya dengan bahagia. Karena beliau sudah lama merancang pembangunan dan bentuk villanya nanti. Teman-temanku yang lain juga ikut memperhatikan dan mengarahkan pendapat mereka. "Digeser ke kanan aja lagi bos pembangunannya, agar kita tidak merobohkan 3 pohon di ujung itu," usul Rian. "Kalau digeser ke kanan gak bisa karena tanah orang," jawab Bos Anas terkekeh. "Oh, kirain masih tanah Bos Anas," saut yang lainnya. "Suatu hari pasti akan milik saya," ucap Bos Anas yakin. "Terus gimana dong bos? Masa kita jongkok-jongkok saja di sini?" ucap Ulis. "Sabar, saya juga mikir. Karena ini di luar kendali saya," jawab Bos Anas. Angin berhembus kencang membawa bau bangkai. Teman-temanku menutup mulut dan berlarian menghindari bau itu. "Bau apaan sih? Bau banget." Masing-masing mereka bergurau saling menuduh kalau itu adalah bau kentut. Tapi di antara kami tidak ada yang mengaku. Kami kembali fokus merancang villa. Suasana sangat sepi. Cuaca sedikit mendung tapi tidak gerimis. "Ya udah, tebang saja dulu satu pohonnya," perintah Bos Anas. Kami semua membelalakan mata, menatap Bos Anas tidak percaya, meminta kami untuk menebangnya langsung. "Seriusan?" "Iya," jawab Bos Anas. "Rian, kau potong dulu. Nanti kalau tidak terjadi apa-apa baru kita lanjutkan. Saya nggak mau mengubah posisi villanya. Karena ini pembangunan yang sudah lama saya inginkan," titah Bos Anas. "Tapi bos," Salah Anto ingin mengutarakan pendapatnya, tapi sudah dipotong oleh Bos Anas dengan tatapan beringas. "Kami tidak bisa apa-apa lagi. Kami hanya bawahan yang bisa menurut begitu saja." Di antara teman-temanku memang tidak setuju, karena mereka sangat mempercayai ada kehidupan lain di pohon itu. Kebetulan mereka juga mendengar saat aku berbicara dengan Bos Anas kalau pohon itu ada penunggunya. Lebih tepatnya, ada sebuah perkampungan. Nyali kami ciut mendapatkan bentakan dari Bos Anas. Beliau terlihat garang, padahal tadi beliau masih senyum-senyum dan ketawa saja. "Siap bos," ucapku beranjak. "Yang ujung dulu," titah Bos Anas menatapku. Jujur saja aku trauma menuju ke ujung itu.
karena 3 pohon yang berdiri dengan gagahnya, dedaunan yang rimbun, akar yang menjuntai lebat ke bawah, membuat aku merinding. Bos, apa pohon yang sebelah kanannya aja dulu? Memangnya kenapa? Mulai dari yang ujung itu, Riz. Tita Bos Anas tanpa bisa diganggu gugat. Aku berjalan lebih dulu menuju pohon yang kemarin aku ditemukan persis di bawahnya. Ku tahu di sana ada perkampungan yang masih padat, tapi apalah daya, uang mampu berbicara, patuh dan turuti. Gimana nih? Aku takut, Riz, sambungnya lagi. Sama, aku juga takut, sahut yang lainnya tidak menyetujuinya. Dari kejauhan Bos Anas terlihat memperhatikan kami yang terdiam dari cukup lama di bawah pohon nan rindang ini. Guntur tiba-tiba berbunyi, awan hitam mengelilingi kami dan Bos Anas terlihat memperhatikan kami yang diam saja. Rian, sini, kasih saya, ucap Bos Anas merebut mesin chainsaw dan beliau sendiri yang menebangnya secara beringas. Suara mesin chainsaw yang digunakan oleh Bos Anas sangat nyaring memenuhi sudut hutan. Minggir kalian, ucap Bos Anas terlihat sangat marah. Bos Anas menebang pohon itu dengan seringaian yang menakutkan. Aku diam mematung, tidak dapat menahan ambisi beliau yang memikirkan tentang uang adalah segalanya. Tanpa aba-aba, tanpa tali, tanpa permisi, tanpa bismillah, dan pohon besar itu tumbang di tangan Bos Anas. Lalu Bos Anas memerintahkan kami selanjutnya untuk melanjutkan pemotongan untuk dijadikan papan. Daunnya cepat bakar, perintah beliau. Rinai hujan menemani kami saat bekerja. Bos Anas duduk tidak jauh di belakang kami. Tidak mau tahu langit sedang gerimis, nyala api harus tetap dinyalakan untuk membakar daun-daunnya. Lanjutkan potong yang 2 pohon itu, saya mau pulang, ucap Bos Anas beranjak meninggalkan kami. Mau saya antar, Bos? Tawar Ulis. Tidak usah, saya bisa sendiri. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Kami masih mengerjakan pohon yang satu ini. Sedangkan Bos Anas tidak terlihat lagi. Kayu lumayan besar, meskipun tidak terlalu tinggi. Teman-temanku membuat api secepatnya, membakar dedaunannya. Saat ini tidak ada yang terjadi apa-apa. Teman-temanku diam saja sedangkan tangan mereka sibuk memotong menjadikan papan. Riz, kita lanjut pohon kedua, tanya Rian yang siap memotong selanjutnya. Aku juga bingung ini, jawabku mengusap wajah dengan kasar. Anto mendekat ke arahku dan Rian, mengutarakan maksudnya meminta kami berhenti dahulu untuk menebangnya lagi. Gak usah aja, Riz, kita lihat dulu yang satu ini. Dikhawatirkan kita semua bisa celaka, Riz, sambungnya lagi. Aku pun menghargai inisiatif dari Anto dan memerintahkan teman-temanku untuk tidak menebang lagi. Kurasa benar juga kata Anto, kalau kami bisa celaka nantinya. Terus gimana kita, Riz? Apa habis ini pulang? Aku menatap Anto meminta jawaban darinya. Rasanya kami tidak akan pulang langsung karena bisa dimarahi Bos Anas. Sedangkan Bos Anas sebelumnya meminta kami untuk menebang semuanya. Gimana kita menetap di sini saja sampai sore? Waduh, bosan, Riz, lama banget, jawab yang lain. Ya mau gimana lagi, kalau pulang sekarang pasti Bos Anas meminta kita lagi ke sini untuk menyelesaikan pekerjaan, tuturku. Semua teman-temanku diam dan melanjutkan pekerjaan yang sisa sedikit lagi. Kulihat persediaan minuman dan makanan banyak saja yang dibawa tadi pagi. Gimana? Nanti sore kita baru pulang, ucapku lagi. Teman-temanku pun menyetujuinya. Jam menunjukkan pukul 1 siang, kami duduk-duduk santai, menikmati cemilan yang dibawa. Sebagian mereka meminum kelapa muda yang masih ada. Kami banyak mengobrol membicarakan masalah ini, sesekali bergurau menghilangkan kebosanan. Aku dan Rian terus berdiskusi menyiapkan pertanyaan dari Bos Anas. Semoga saja Bos Anas jangan datang ke sini, ucap salah satu temanku. Betul, bisa marah-marah beliau kalau kita tidak mengerjakan perintah beliau, sahut Ulis. Gimana kalau kita pindah tempat aja, usul Anto. Kemana toh? Kita balik aja, tapi kita santainya di kebun orang sebelum memasuki jembatan gantung, usul Anto. Waduh, jangan, nanti dikira orang kita ngapain duduk-duduk di sana. Ya gak bagus kita nunggu waktu di ladang orang, nanti bisa membuat masalah, timbal Rian. Kita menetap di sini saja toh sampai sore, sabar aja, ucapku menepuk pundak Anto yang kekar. Sesekali teman-temanku berjalan melihat-lihat lokasi lahan ini. Mereka berjalan-jalan memperhatikan sekitar. Cuaca sudah tidak hujan lagi, tapi awan hitam terus menggumpal persis di atas lokasi ini. Sesekali Rian kembali bercerita tentang perempuan misterius itu. Dari cerita yang kudengar darinya,
Ia kembali bertemu saat mandi di sungai kemarin sore. Betapa senangnya hati Rian saat mereka saling tatap. Perempuan itu melemparkan senyum yang manis, kata Rian begitu. Sebelumnya aku memang belum pernah sama sekali melihatnya. Aku pun sangat penasaran dengan perempuan yang dimaksud Rian itu. Kalau kau melihatnya lagi, beritahu ya Yan. Aku ingin menilai kecocokan kalian, ucapku bergurau. Iya nanti, susah banget ingin ketemu dengan perempuan itu. Padahal sepertinya rumahnya dekat saja dengan rumah Pak Ruslan. Terus, kenapa kau tidak cari tahu? Susah Riz, malu ingin mengikutinya pulang kemana. Nanti ntar disangka mau macam-macam, jawab Rian terkekeh. Allah, sabar saja, jawabku sambil menepuk-nepuk Rian, seorang pemuda yang sedang jatuh cinta ini. Tapi sayang, ia sama sekali tidak mengetahui namanya dan rumahnya. Rian hanya beberapa kali melihat. Itu pun hanya mandi di sungai. Perkiraan tempat tinggal perempuan itu masih sekitar desa ini. Jujur saja aku tidak enak ketika Rian membicarakan perempuan yang ia sukai itu. Entahlah, mungkin aku trauma dengan perempuan yang begitu cantiknya saat mandi di sungai di waktu maghrib kemarin. Hatiku malah berprasangka buruk terhadap perempuan itu. Kalau yang disukai Rian itu adalah orang yang kulihat waktu maghrib lalu, yang mengingatkan begitu seramnya perempuan itu. Menurutmu seberapa cantik perempuan itu? Tanyaku mengukit. Cantik, ayu, sangat khas wanita desa tanpa polesan make up, jawab Rian dengan mata yang berbinar. Rian sedang mabuk cinta, ucap salah satu temanku yang ikut mendengarnya. Rian hanya tertawa menanggapinya. Teman-temanku sangat asik bergurau dengan Rian. Kini Rian menjadi bahan guyonan mereka yang jomblo-jomblo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.